Selamat datang di podcast RDI Live Acoustic. Kita bersama The Changcuter. Semangat. Pas deh. Masih jam 9 pagi semangat. Masih pagi kita semangat. Apa lu jalurnya ke sini? Apa jalurnya ke sini? Kita absen dari ujung. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat Kakak Erik. siang, selamat pagi, selamat malam. Saya Erik. Megang Drummer The Changcuter. drum. Oke. Yes. Bang Alda. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kenapa dia mikir? Siapa dulu? Ya ada. Udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Alda bermain gitar di The Changcuter. Ya. Selanjutnya saya Dipa bermain bass di Changcuters. Asik, Dipa. Assalamualaikum. Saya Kibil bermain gitar di band yang sama dengan Alda, Erik, Dipa, dan Tria. Well, kalau ingat Kapten Kibil. langsung gini. Kami masih di band yang sama ya. Masih hobi bermain band yang sama. Keren. Jadi kalau kita melihat perjalanan Changcuters tahun ini berarti udah 22 tahun. Tahun ini. Ya, betul. Album ke-7 berjudul Wouma. Betul. Nah ini secara personal ya. Apa makna Wouma ini mungkin dari satu-satu? Mending kita sepakati ini ke-7 kenapa? 8 aja deh. Banyak kan tadi 8. 7 sih kalau gua. Oh ya udah 7. Untuk sepakat ini. Iya. 7 ya. Tapi gue sekarang udah nggak mengkoreksi kalau ini album ke-8. Ya udah biarin lah. Oh, gitu. Tapi Bisa versi dua ini. Ada dua versi. Karena gini kalau gue bukan mengamini, meyakinkannya. Karena itu kan sebenarnya gini. Waktu kita album pertama kita judulnya Mencoba Sukses. 2006. Kemudian kita dikontrak sama Sony. Iya. Untuk 2007. merepackage. Nah, akhirnya di Sony ini album pertama di Sony ini merepackage album Mencoba Sukses. Oke. Makanya Judulnya kembali. Mencoba Sukses Kembali. Buat saya meyakininya Mencoba Sukses dan Mencoba Sukses Kembali ini sama-sama album pertama. Oh, sama album pertama. Gitu. Oke. Cuma Jadi beda ya udah varian 7 ya? aja. 7. 7 kalau Oke. aku sih. Udah sepakat. Lanjut. Ikut. Ya, bener. Karena ini bulan Juli ya. Nah, Dan kita taping tanggal 7. bener banget. Dan Allah menciptakan bumi itu 7 hari. Ih, bener lu tanggal 7 Iya. Dan kalau misalnya kita mengacu ke Al-Quran, 77 Al-Isra. Nah, apa itu? Mendatangkan rezeki. Lanjut. Bener cocoknya 7 bener. Ini memang segmennya emang religi ya. Tergantung. Kalau misalnya di podcastnya besok, Iya. sudut pandangnya dari 8. Oke. Ini album ke-8, setuju? Setuju. Karena tanggal besok 8 itu bulan Agustus. Ya, Merdeka. Merdeka, Infinity buat tanggal apa? Pantesan jadwal promo kita cuma tanggal 7 sama 8. Habis itu skip lagi nanti 7 sama 8 Agustus lagi baru ada kalau masih ada. Kalau sudut pandangnya Mencoba Sukses dan Mencoba Sukses Kembali adalah satu album, berarti ini album ke-7. 7. Ya, Benar. kalau Mencoba Suksesnya dihitung album kedua, ini album ke-8. Oke, kita terangin ya Wouma ya. Tadi pertanyaan itu kan. Itu tadi pertanyaan Secara personal, Wouma. Oke. Wouma. Jadi kalau kata Wouma-nya diksinya ini dulu Wouma ini sebetulnya adalah kita yang bikin-bikin sendiri, kita karang-karang gitu Iya. di internalnya kita di Wouma-nya ya. Wouma-nya. Jadi ini ini udah dari zaman kita sebelum bikin band. Jadi saya Kibil sama Dipa itu satu kampus. Iya. Nah, sebelum bikin The Changcuters itu memang udah suka bareng, suka main bareng, suka kongko bareng gitu. Nah, dari zaman itu udah menggunakan kata si Wouma. Oke. Asal katanya ini sebetulnya adalah modifikasian atau bukan penyelewengan, sebutannya teh. Slang, bahasa slang. Iya. Jadi awalnya itu karena Dipa dulu kan karena Dipa ini asalnya dari Medan. Iya. Dia datang ke Bandung gitu. Nah, Dipa ini membawa diksi-diksi dari Medan. Salah satu diksinya adalah Oma gitu. Oma? Yang berarti adalah ungkapan terhadap sesuatu yang Takjub. Wah. takjub, Keren. wow gitu. Ya, gitu. Nah, kami bukan mengkoreksi ya, Menginterpretasikan. menginterpretasikan. Oh, kalau Oma gitu mah berarti Woma atau Harusnya wow dong kalau ini mah wow gitu, bukan wow gitu. Jadi harusnya wow ma gitu. Gitu. Dan Dipa juga kan udah males ya sama kita. Iya aja lah ya. Ya boleh. Nah, udah dari situ si diksi Woma ini akhirnya di internalnya kita seringlah kita pakai dalam kata-kata sehari-hari sampai sampai akhirnya pas bikin The Changcuters Jargon ya. Jargon. dijadiin jargon gitu ya. Salah satunya gara-garanya juga misalnya saya kalau di atas panggung waktu awal-awal nih The Changcuters gitu.
misalnya ada di sebuah kota gitu kan, karena masih band masih awal, saya bilang di atas panggung, teman-teman Cangcuters, karena kami band baru, kami belum punya fans, mau nggak kalian jadi fanbase-nya kami, mau misalnya gitu. Oke, setiap saya bilang The Cangcuters, kalian teriak wow ma gitu ya. Oke gitu. Jadi The Cangcuters wow ma, The Cangcuters wow ma, The Cangcuters pagi. Semangat. Sama selain itu juga apa ya, bukan lini bisnis ya, apa ya, apa sih? Iya, unit-unit yang lain lah ya. Unit-unitnya itu kita pakai Woma itu, misalnya kayak Sandang Woma. ya, Mercedes kita Sandang Woma, studio bandnya kita Woma Studios. Oke. Apa kita kan sekarang juga dinaungi dari apa label sendiri kan, record label sendiri kita juga Woma Records. Iya. Terus tempatnya itu Base campnya lah, apa kantornya Pondok Woma. Oh, jadi YouTube kita apa? Woma Channel, Woma TV gitu. iya, jadi udah linear lah ya. Iya. Betul, Benar. linear. Makanya akhirnya didompatkan di album. Album, benar. Dan kabarnya album ini tidak hanya sekedar album, tapi sebuah experience kalau kita mendengarkan. Ya, betul. Pengalaman apa yang didengar dari satu lagu pertama, lagu ke-11 ya? Ya. Ada beberapa single-single andalan kan, Ya. kayak Tangguh, Tangguh. dan lain-lain gitu kan. Memang beda Memang yang udah dirilis memang beda 2023 ya? 2003 Desember. Iya, Ada iya. Karunia Semesta 2024. September yang Kibil full song Iya. yang nyanyiin. Terus tadinya tahun 2025 mau keluar albumnya, cuman Iya. karena jadwal yang sangat Padat. ya padat dan sulit untuk inilah, keluarnya di 2026. Sebenarnya 2025 akhir tuh udah selesai ya, Udah Dip, ya? selesai. Ini tuh sebetulnya Udah siap gara-garanya juga salah satunya adalah karena ini adalah album pertama yang kami rilis secara The Cangcuters Sendiri. yang kami rilis sendiri gitu. Sendiri. Dan sendiri itu emang beneran sendiri gitu, 5-5-nya tuh gerak untuk ngeproduksi ini. oke. Makanya waktunya kurang waktu itu gitu. Jadi kalau dulu kan gini, maksudnya waktu di Sony kan kita paling berhenti sampai mixing mastering lah gitu, tanggung jawabnya. Abis itu promo segala macam ya udah terserah Dikerjain. Sony Iya, gitu. iya, ada Nah, label cuman lah kalau yang di ngurus. album ini terus aja panjang gitu. Iya, Sampai iya. ngebungkusin ininya juga kita masih bisa harus QC segala macam gitu-gitulah. oke. Kayak gitu. Jadi makanya waktunya kemarin Panjang. Nah, nggak experience bisa. siapa dari 11 lagu yang di sini kita ini memang dari apa ya? Kayak pengalaman kita berkarya, berkarir atau apapun itu di The Cangcuters 22 tahun. Jadi emang semua lagu di sini kita membuat ya cerita dari pengalaman-pengalaman Iya. dan harapannya ketika orang, karena kita bikinnya bukan single ya, maksudnya langsung konsep awalnya juga dulu album. Bener. Di 2000 Iya. berarti 23 ya. 2022 malah. Ya, 2022 kita udah percaya, yuk kita bikin album karena kita terbiasa dari dulu bikin album, bukan single kan. Benar. Cuman memang ada kita yang keluarin dulu tuh kayak memang beda tadi 2023, 24 ya karena mengadapted lah dengan keadaan ini kan, pola-pola sekarang. Tapi niatnya bikin album. Nah, kita Bener. harapannya memang dari itu ngedengerin dari track pertama sampai terakhir tuh kayak mengikuti perjalanannya kita Yes. gitu sih. Experience-nya tuh di situ. Bener. Makanya kita juga kayak bikin apa ya, ketemu teman-teman persnya itu juga mereka harus bisa mendengarkan dan melihat secara artwork-nya gitu. Iya. Ada hal misalnya 22 tahun ini kan kita misalnya kalau press conference apa gitu kalian dibeli kasih press release. Iya. Kalian seakan-akan dikasih informasinya dulu. Nah, tapi kayak di 22 kayaknya udah cukup deh. Maksudnya The Cangcuters alhamdulillah masih berkarir sampai saat ini. Semoga masih banyak yang tahu segala macam. Nggak perlu lagi sebuah informasi itu harus dikasih tahu. Ya Iya. udahlah dengerin aja. Justru Bener. kita yang pengen tahu pendapat kalian. Kalian apa? Gitu. Oh, iya. Itulah dimulai dari situ. Misalnya itulah Idenya. salah satu yang akhirnya memang kalau misalnya harus menjabarkan si album Woma ini, sebetulnya kami tidak bisa memberikan banyak-banyak penjabaran di album ini karena ini emang benar-benar kami bikin sekarang album ini tuh emang kami untukkan untuk para pendengar. Ya udah gitu. iya. Kalau misalnya menurut lu, oh ini gue suka gini boleh. Yang lain beda lagi rasanya juga boleh gitu. Iya. Dan memang kalau ngomongin album sama genre kan memang cukup konsisten. Ya. Garage Rocks since 2004 ya. Yes. Yes. Sejak 2004 nih bermain di rock dan British karya istilahnya ya. Jadi April kemarin Cangcuters mengalami perjalanan spiritual. Bener sih. Sedikit, ya. Bener. Hijrah ke London itu jadi kenyataan kabarnya ya. Ya. Betul. Jadi bisa diceritain nggak sih beberapa kota di London akhirnya The Cangcuters main di sana dan akhirnya ya tadi dari lagu jadi kenyataan gitu. Iya. Ada yang mau cerita? Iya. Mulai dari mana, Dip? Dari mana? Mulai dari
Jadi dari lagu, makanya tadi balik lagi agak mundur dikit di 2024 kenapa tidak belum ngerilis pada materi udah mulai ini. Udah jadi 2024 itu berarti 20 tahun bandnya dong. Iya. Ya kan. Oh akhirnya kita cuma bisa itu ada banyak plan tapi ada sedikit kejadian di mana Tri harus ada rest istirahat dulu. 2024. Iya 24 itu karena 20 tahunnya 20 tahun kan? itu banyak plan sebenarnya kita susun. Termasuk ada konser tunggal si Tangguh dan ya beberapa gigs yang mungkin di luar negeri atau apa gitu. Nah, karena ada beberapa kejadian, akhirnya kita cuma bisa menyelesaikan Tangguh. 20 tahun konser 20 tahun. Konser 20 tahun dulu yang kita judulnya bikin. Tangguh ya. Iya. Nah, ambil kita ngeberesin album. Nah, di 2026 kan 20 tahunnya lagu Hijrah ke London. Bener. Jadi kayak, kita gua kepikiran sebelum ngerilisin album, kita harus nyampe dulu nih di kota yang selama ini seharusnya kita pingin ke sana karena kita manggung. Bukan cuma sekedar alasan untuk. Tapi kalau sebelumnya kayak personal secara piknik pribadi gitu. Nggak ada. Nah, setelah udah manggung silahkan pergi masing-masing. Ya, Mau liburan. Tapi emang sebetulnya tidak ada peraturan tertulis. Jangan pada berangkat dulu ke London ya sebelum manggung. Enggak, tapi banyak kesempatan saya dulu juga di 2008 ayo kita ke London yuk, seru ini. Kayaknya tapi hati tuh masih belum gitu ya. Gimana? Aduh, itu satu. Ada kita syuting film juga ya. Ada yang nawarin. Tarik Jambi kedua tuh mau di syutingnya di London. Iya. Di London. Aduh. Ntar dulu. Padahal kan itu udah gratis, syuting ya, udah apalagi gitu. Tapi kita tuh kayak sepakat dan maksudnya di masing-masing. Chemistry-nya lah. Berlima tuh nggak yang ayo bisa gitu. Nggak ada tuh yang. Nah, di 2025 kebenaran ada persatuan pelajar di Inggris. UK yang ngabarin saya, Kang, maksudnya mau nggak kita manggung di London. Terus pada saat itu tanggalnya tidak cocok. Maksudnya dia udah nawarin duluan 2025. Terus di 2026 akhirnya keinget lagi tuh sama yang dia nawarin. Akhirnya saya kabarin kalau mau nggak kalau ini 20 tahun lagu ini gini pokoknya kita obrolin tapi jangan satu kota. Mau bikin tour lah tadi 4 kota sama Manchester. Jadi sama Manchester sebutin dulu. Manchester, Edinburgh, Newcastle, sama London. Manchesternya. Tapi Manchester tidak siap lah pada saat itu karena memang target kita ke sana bukan bule-bule. Memang kan makanya judulnya berangkat kan, bukan tour di sana berangkat ke sana untuk orang Indonesia yang ada di sana. Karena mungkin mereka belum bisa nonton di sini. Ya, makanya tadi gue sepakat pas dia bilang perjalanan spiritual. Iya bener, karena kita bukan mengejar jadi go internasional. Bukan itu judulnya. Bukan buat go internasional kok gitu. Ini perjalanan spiritual. Iya bener itu kita. Iya jadi bener itu. kalau misalnya dalam Islam tuh naik haji sebenarnya. Iya. Di tempat itu dan banyak pengalaman di sananya. Ternyata anak-anak yang di sana memang belum pernah nonton dan lagu Hijrah ke London yang 20 tahun itu soundtrack hidupnya mereka untuk pindah ke sana. Oh iya benar juga. Itu emang terjadi. Jadi kita juga nggak nyangka gitu. Ternyata banyak teman-teman yang udah di sana itu cerita sama kita pas ketemu, Kang tahu nggak kita tuh saya tuh ke Inggris tuh gara-gara dengerin lagu ke London. Lebih dari 7-10 orang kali ya cerita yang sama kayak gitu. Iya, jadi soundtrack bener. Sampai akhirnya saya punya anak di sini, berkeluarga sampai di sini gitu kayak gitu. Oh, sepengaruh itu ya gitu ya. Emang bener makanya akhirnya sepakat gue sih itu kemarin perjalanan spiritual sih gitu. Spiritual tour itu kemarin gitu. Makanya kita juga nggak soal bikin judul yang bukan go internasional. Bukan jadi kalau ada orang yang mengartikan itu menurut gue tidak tepat. Emang dari judulnya udah berangkat. Berangkat itu kan berarti datang ke sana. Oke, berarti emang itu momen ya tadi karena secara influence musik-musik The Changers itu dari Inggris. Itu mau memberitahu bahwa yang selama ini jarang kita beritahu ada referensinya kita kan. Akhirnya ada di Instagram tuh foto-foto kan kayak di repackage lah ya. Album-albumnya ada Oasis, The Smiths, segala macam. Betul. Kita memberitahunya melalui seperti itu. Mungkin yang dari 2005 ke sini kita selalu kalau itu orang nggak bingung referensi The Changers apa, ya sekarang kan lu tahu sendiri gitu. Bisa tahu dari posting Instagram lah ya. Jadi kayak mengunjungi lah. Mengunjungi abang-abangan yang sudah sukses sebelumnya. Oke. Betul. Jadi memang itu jadi momen spiritual. Nah, tapi kalau ngomongin The Changcuters ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya dress up. Sudah terkonsep lah ya.
ada nggak sih momen-momen kayak capek ya kita dress up gitu. Atau kayak kok harus kembaran mulu ini. Enggak sih, maksudnya ini udah jadi bahkan seperti Woma ini istilah Woma ini sudah ada sebelum terbentuknya band gitu. Nah, kebetulan emang kita juga ya pertemanan itu, dan kebetulan kita itu tinggal di Bandung. Bandung itu bisa dibilang kota fashion lah ya. Iya, gitu. Makanya ada bener. Paris Van Java apalah Asik, itu gitu. bener. Jadi emang udah kebiasaannya kita itu untuk Daily-nya. berdandan, daily-nya tuh berdandan gitu. Nah, pada saat kita sering mengunjungi gigs dan lain sebagainya dan melihat di TV segala macam juga, kenapa sih band-band ini aja ya apa Dari kita dari aja. kita nih apa analisa dan sudut Analisa. pandang kita Sebelum bikin The Changcuters. sebelum bikin The Changcuters nih. Itu malah sebelumnya ya? Iya, Udah sebelumnya. kepikiran fashionnya ya? Iya, kenapa Itu sih malah trigger ya? orang-orang pada tampil di atas panggung tapi penontonnya lebih keren daripada Ya. penampilnya gitu. Setuju. Iya, karena kita Kok kayak merasa ngasal banget kita kan gitu. nonton mereka manggung, kita merasa yang Ya di ini sekitar iya, kita iya, kok ini pada keren-keren nih yang datang ke keren-keren gigs tuh nih. keren-keren tapi kok penampilnya gitu. Jadi Iya, iya. oke, sebuah box yang harus kita checklist. Berarti kalau jadi band atau Pernah penampil bikin band. harus lebih keren atau minimal sama dengan yang datang atau pokoknya lebih rapi karena lebih niat karena tuh ada show gitu. Benar. Itu satu gitu. Jadi pada saat kita memutuskan di Changcuters, sebelum kita pikirkan musik apa, udah paham musiknya mah udahlah. Gampang lah Ya, tuh, pokoknya tapi musiknya yang rock aja, dance rock, pokoknya rock. gitulah ya yang biasa-biasa kita dengerin lah, tapi Ya. kita tuh harus pakai seragam. Iya. Kenapa pakai seragam? Biar nggak bingung juga pada saat tiba-tiba ada satu personil yang lebih Keren gitu ya. dandan sendiri Dandan atau sendiri. apa gitu. Justru malah kebalikannya ada yang gue mah males Iya, kayaknya gue nah, jadi gitu aja gitu. Jadi, dan satu lagi yang kita berdandan itu seru sih, lu secara pribadi ya, gua pada saat lu mau manggung ngerasa Oh iya dong, beda. apa ya? Pede ya? Lebih pede. Ya kita nyadarin juga bahwa penampil itu bukan hanya audio, tapi visual juga gitu. Jadi Iya, benar. visualnya juga harus dipikirkan. Makanya ketika kita komitmen bersepakat untuk berseragam tuh, ya kita harus cari yang enak dipakai dan dilihat sama penontonnya tuh Ya, menurut bagus kita. gitu, Iya, bagus kan menurut kita. visual yang kita pilih. Visual Iya. kita pilih, gitu. Visual yang kita Ya, pilih ya seperti ini gitu. Jadi ya emang pada saat kita di bawah panggung dengan di atas panggung harus ada diferensiasinya lah. Kalau gue sebenarnya lebih ke ini dulu karena waktu kecil gue suka sama superhero kali ya. Oh. Gitu. Jadi gue memang Superman. gue selalu jadi bikin The Changcuters itu buat gue pribadi gue selalu memang kayak membuat dua karakter Oh, identitas iya, gitu. iya. Gue nggak mau sama dengan si Tria yang biasanya. Even sekarang lagi ngomong gini, ini adalah sesuatu yang mungkin saya karang-karang. Aslinya saya nggak gini gitu kalau ngobrol di luar kamera atau apa gitu. Bisa jadi. Sampai Iya. sejauh itu lah misalnya. Iya, Jadi memang sampai akhirnya apapun misalnya pementasan atau apa yang ketika harus ditonton sama publik nggak bisa tuh yang kayak langsung Biasa-biasa. gitu nggak bisa gitu Iya, kayak iya. memang harus ada persiapan, justru kayak harus ada seragamnya lah gitu buat manggung. Tapi udah ada ini sih fashion stylistnya nggak sih? Atau emang kesepakatan bareng-bareng aja ini hari ini pakai ini, Jumat pakai Iya, ini? nggak ada fashion stylist. Kita Kita, nggak ada, emang dari nggak dulu. ada. Dari emang dulu, nggak dari ada. awal. Nggak ada. Jadi fashion memang stylist, bareng-bareng Tapi emang aja ya? sendiri bareng-bareng. Tapi kebetulan saya yang jadi penanggung jawabnya lah. Ya, Oh. jadi Kipil yang ibaratnya Koordinatornya lah. Ya, koordinasi. Kalau nggak bisa kacau juga ya. Iya. Gue pengen pakai ini, gue pengen pakai itu. Udah, jadi Jadi kita kebetulan sepakat. secara Ya. tidak langsung sih itu dari awal-awal tuh dari keluarnya dari saya duluan gitu. Jadi ya udah lanjutkan Bill. Iya, benar. Dan kita menyepakati Ya itu. disepakati gitu. Berarti pun sekarang ketika udah nggak di label, berarti secara personal udah punya tanggung jawab masing-masing dong. Ya, Oh, iya. Misalnya nanti Kapten Kibil nih fashion gitu. Ya, jauh sebelum masuk label Belum juga zaman udah ada. label juga Dari udah awal bisa. bikin band ini. Bikin Iya. lagu lirik misalnya Ria. Nih. Oh, yang kalau tepatnya yang, gini. yang beda nanti ya coba Anda jelaskan dulu. Dari ujung ya, dari Erik sekarang itu adalah penanggung jawab lini transportasi. Jadi transportasi. apa Oh sih jadi sebutan? punya travel. Iya, Ya. itu travel. Jadi kita tuh punya mobil, sebenarnya mobil operasional kita. Ya. Dimana kan kita kan kalau operasional cuma dipakainya di weekend rata-rata. Di weekdays itu biasanya kita suka boleh disewain. Oh keren. Untuk pengaturan itu adalah Erik Iya, iya, gitu. iya. Jadi dia nanti Erik akan ngecek sampai kayak misalnya ini mobilnya harus sudah kapan harus sudah tune up, Servis. servis, Modifikasi gitu. apa. Modifikasi apa,
Plus kalau ada mau penambahan lagi. Ada penambahan Unit. lagi unitnya unit. gitu. Tuker tambah misalnya. Iya, betul. pengembangan. Iya. Ada brand yang mau masuk nih mobil listrik misalnya. Boleh. Bisa langsung ke Papa Erik ini sebagai bapak bosnya gitu. Karena memang Luar ngeband ya. iya, di antara kami berlima yang memang hobi otomotif memang Erik. Oh, Makanya kami oke. percayakan itu. Kemudian berikutnya ada Bapak Alda. Kalau sekarang mungkin dikenalnya Alda Purbaya ya. Ya. Purbalda. Menteri Karena Keuangan. Purbalda. Menteri Keuangan. Jadi yang ngurus keuangan. Betul, semua Keuangan dari hulu ke hilir. Iya, itu diurusnya sama Bapak Alda. Dan tambahan ada juga dia lagi bisnis kita yang terbaru Woma Kopi. Nah, iya. Oh, bikin coffee shop. Ya, di base camp juga ada Woma Seru. Kopi namanya. Iya, harus Kopi nyobain. store. Itu di bawah naungan Bapak Iya. Purbalda. Hanya mengatur keuangannya aja. Ya. Itu. Purbalda. Nah, kalau Bapak Dipa udah pada tahu semua ya, dia Iya. sekarang GM ya? GM, General Manager, emang Iya. manajernya. Jadi dia yang mengepalai semua kepala-kepala inilah. Jadi biarnya gini, kalau dia presiden kita menteri lah gitu, gampangnya ngebayanginnya gitu. Jadi ya udah Dipa emang manajer semua bentuk event atau apapun yang project yang The Cangcuters Deal-dealan. itu sama Dipa gitu. Semua project sampingannya The Cangcuters pun biasanya keluar dari ininya Dipa juga, ide-idenya Iya, dari iya. si Dipa gitu. Nah, kalau Kibil tadi gitu fashion dan juga termasuk sebagai music director. Jadi kalau di kita sengaja pilih Kibil untuk ketika jadi gini dulu tuh kita tuh kayak emang nggak pernah ada penempatan kalau misalnya bikin lagu tuh lu harus gini nggak ada yang ngaturnya gitu dulu. Tapi alhasil kesana tuh kayak entah jadi molor, entah mungkin satu lagu tadinya awalnya begitu di demonya bagus tapi begitu rekaman tiba-tiba ditambah ada penambahan ini tapi nggak ada yang ngebatesin gitu. Akhirnya kita nunjuk ya udahlah Bik, lu aja gitu keputusan misalnya kalau kita udah diskusi terus kemudian kita buntu, Kibil yang ngambil keputusan gitu. Ini aja kalau gitu. Oke, siap gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu di Kibil dan kalau gua plus merchandise. sama merchandise. Jadi sandang Itu. Woma. Ya, Sandang Woma itu Kibil headnya. Ya ininya lah apa. Jadi mulai dari Supervisor, desainnya, supervisornya. bahannya, Ya, Betul. ada yang ngerjain Udah ada cuman yang si ada timnya QC. Iya, Ya, ada bosnya lah. Iya. ada timnya cuman biar inline sama The Cangcuters-nya kan. DNA-nya, DNA-nya. Ya, jadi kan saya juga bisa berdiskusi bersama yang lain nih, Ya, guys. bener-bener. Kita bikin yang gini. Ya. Ya Satu udah. pintu lah gitu. Udah itu semuanya mereka. Tria Sama belum. Tria. Saya mau udah pensiun. Saya mau udah pensiun. Tria Terima bagian. kasih. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat artwork-nya di Cangcuters, artwork Ya. album, Visual kita di visual di panggung. panggung, video klip, pokoknya yang berbau desain visual grafis lah. Visual. Iya. visual Dan teknologi barang-barang bisa. Oh, ini ada baru nih alat baru. Tria Gitu juga ya. bos studio ya. Ya, ada Woma Studio. Woma Makanya Studios. gue bilang, alat bahkan dia bukan gitaris, dia bukan drummer, dia tapi tahu, Rick lu beli ini Rick, ini Ya. bagus nih buat drum Nih lu. mereka nih kemarin masih pakai handphone 3G tahu nggak? Gua yang ngasih tahu. Sekarang udah sampai 5G gitu. Pakai hidayah. HP hidayah. Pakai Ini emang HP dia hidayah. hobinya di visual dan gadget. Iya. Gadget, makanya kayak gua, oh lu beli ini untuk bass gini-gini, oh iya pokoknya ya itu. Referensi Tria. Dan itu semua udah dijalanin dari awal ke bentuk Ya, Cangcuters. sebenarnya dari awal ya? Dari awal. Bahkan nggak pernah dirubah-rubah. Waktu kita di Sony Music pun Partner kita. partneran sama mereka. Jadi apa misalnya Sony misalnya tiba-tiba punya project apa nawarin ya udah disesuaikan misalnya Ternyata ternyata projectnya apa? Misalnya kita ada project misalnya Bikin iklan lah. Film. catwalk di runway gitu. Ya, Nah, ya, siapa yang maju? Ya, Wah, gitu. Kibil, gitu. Oke. Tiba-tiba bikin iklan gini. ya, kayak waktu itu juga misalnya kayak video klip aja yang urusan meeting misalnya sama ketemu direkturnya pasti ngajak gua kayak gitu. Iya. Makanya ini yang menurut gue kayak bikin awet nggak sih? Jadi karena Insya pembagian kerjanya jelas. Ya. Terus ada pembagian lainnya juga jelas gitu Ya kan. selain udah dibagi jelas, harus komitmen sih. Komitmen. Bisa aja pembagian jelas tapi dia merasa iri misalnya kayak wah lu benar. merchandise gini gitu harus Iya. memang erat juga memang ya maksudnya kayak Erik tiba-tiba wah kenapa lu dikit banget ngasihin dari transport lu kenapa banyak itu Kenapa kan nggak achieve? Benar. Nah, itunya Oh, lu benar. banyak banget sih, Rik. Iya. lu banyak Justru banget. sebetulnya riskan duit kayak Riskan. begini tuh riskan karena mencampuri antara urusan kreatif dengan urusan Iya. bisnis di antara kami berlima. Karena gini, karena misalnya tiba-tiba salah satu dari kita misalnya Alda nih urusan keuangan salah sedikit aja. Nah, Kita bisa berantem sama dia. Padahal kita lagi ngerjain album. Akhirnya albumnya jadi nggak jadi kayak Oh, gitu. iya. Sebenarnya ini krisis. Komitmen lah. Cuman ya tadi tapi di sisi lain bener juga kata lu gitu. Akhirnya Ya. ini mungkin salah satu yang bisa bikin kita langgeng juga. Kenapa? Misalnya karena
obrolan kita kalau ketemu itu udah pasti nggak akan bosen. Bener. Ya. Karena kemungkinan besar kita ada kemungkinan kayak misalnya ngebahas, aduh ternyata sekarang kita tuh lagi keadaannya begini-begini, Ya. kita ngebahas segala macam, bisa panjang lebar kayak Ya, gitu. bener-bener. Mencari inovasi-inovasi apa Atau segala kita macam. gimana ini, maksudnya kita belum bikin karya dari merchandise, kita bisa bikin karya apa yang Iya. tetap membuat ini atau dari mana gitu. Kayak gitu. Jadi lebih banyak bahan pembicaraan juga iya gitu. Seru. Wih, keren ya. Jadi emang ya inspirasi juga misalnya buat yang lagi nonton nih, iya. lagi ngeband, oh ternyata bisa ya pembagian kerjanya gini ya. Bener. Jadi lebih produktif gitu. Iya, mungkin kan itu juga kita belajar dari band-band. Maksudnya kita pas mau bikin band terus kita jalanin dari yang sebelumnya mungkin lebih fokus ke karya musik gitu. Kalau dia musisi karya musik kan, tapi dalam zaman sekarang kan harus udah adaptasi ya. Benar. Dari karya musik tuh bisa jadi ternyata bisa berkembangnya sangat Bentar. luas. Kan lu tadi bilang ya kita 30-40 menit. Ini dia baru 2 pertanyaan. Ini udah berapa menit? Karena sangat insightful. Alhamdulillah. Maaf kami maksudnya- cerewet emang kami seneng ngomong. Iya. Tapi memang inspiratif banget sih, karena kan ya kalau Amin, misalnya amin. tahu The Changcuters, awal naik juga ada film Ya, Tarik ya, Jabrik ya, yang ya. ditonton jutaan penonton gitu kan. Ternyata Iya. efeknya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Panjang gitu ya. Panjang, Iya, 2008. Panjang. Berarti udah 16 tahun lagi ya tahun film tuh ya? Hah? Berarti udah Udah hampir mau 20 Iya, tahun iya, lagi. 2002, berarti Ya, harus mungkin ada sesuatu dulu ya. Kayak dulu Tarik Jabrik penonton Reborn. Tarik Jabrik mungkin masih kecil-kecil gitu ya. Iya. Ya sekarang tuh udah dewasa dan bisa nonton offline-nya si Changcuter. Bener, Off-air-nya gitu. iya. Makanya manjang bener-bener kerasa gitu. Karena gue ini banget, kerasa banget. Dulu kan yang scene nenek-nenek nyebrang, digendong. Tahu, masih inget Gitu. tuh. Nonton Changcuters gue Pesport juga nonton. Ya emang bener, fasanya bener sih. Seru. Sekarang kita mau pertanyaan yang lebih ringan-ringan saja, bapak-bapak ya. Boleh. Jadi biar tidak terlalu lama ini. Jadi jawabnya singkat Oke, berarti. kita Jawab ala cool. Iya. Ini apa? Kita coba Ini? ya. Coba ya. Kita coba. Kita Oke. coba. Kalau disuruh manggung tapi bawain lagu orang lain, kira-kira mau lagu siapa? Oh, harus mau ya. Harus mau. Misalnya mau lagu disuruh siapa? cover gitu selain lagunya Makanya Changcuters. nggak bisa jawab cool lagi, dia harus dijelasin. Dari Dia mau jawab nggak Iya, bisa. Nggak. Gitu. Luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri. Oke. Oke. 3, 2, 1. Dalam negeri. Kus plus. Tus plus. Kus plus. Sebenarnya mau siapa juga mau ya sebenarnya. Nggak akan ada penolakan dari kita mah. Tuh kan panjang kan? Ya udah, pertama kita kus Kus plus. plus. Oke. Tinggal kelawar ya. Kelelawar. Oh, Tapi iya. kelelawar udah. Kelelawar sayapnya hitam. Terbang rendah di tengah malam. Iya, bener. Oke, lagu The Changcuters yang paling sering di request tapi bosen dibawain live. Ada nggak? Bosen. Paling sering di request tapi Bosen paling- sih. Paling sering di request tapi bosen. Nggak ada. Nggak ada. Paling sering di request banyak tapi Yang kita bawain bosen nggak? Tapi kan berpuluh-puluh tahun main lagu yang sama kayak London. Ya makanya tadi kalau bahasa gue mah udah lewat, udah lewat bosennya gitu. Jadi kayak ya udah itu memang kayak gini. Enggak, gue kemarin tuh baru nemuin kayak apa ya? Jadi suatu hal. Jadi orang tuh dulu suka bilang gini, Changcuters lagunya yang lain dong. Itu Iya. aja nggak bisa. Iya. Gue sempet kayak ngerasa iya juga ya kenapa kita bawain ini nggak bisa produksi lagu baru gitu. Tapi di suatu saat gitu, gue mikir kayak dan kita tuh yang nonton kita tuh ya sampai saat ini aja masih regenerasi terus. Betul. Gitu. Padahal misalnya, nah satu regenerasi. Kedua, iya setlist The Changcuters itu emang nggak pernah jauh-jauh berubah lah gitu. Cuma paling sama. berubah urutan segala Iya, macam. iya. Tapi lagu intinya itu. Kemudian saya pernah nanya ke teman-teman Changcut Rangers yang sering nonton The Changcuters, lu emang nggak bosen sih datang-datang mulu kan lagunya kita juga itu mulu. Iya, Gitu. iya. Enggak Kang. Setiap nonton Akang itu pasti kita ngerasanya meskipun lagunya sama, ngerasanya beda. Kenapa bisa gitu? Ya ada aja gitu kata dia gitu kayak ngerasanya ada aja. Tapi bener dirasainnya gitu juga. Kalau mungkin sebelum naik ke panggung ada pikiran mungkin ya ngerasa oh ini bosen bawain lagu ini terus. Tapi ketika naik di panggung pas bawain lagunya tuh enggak loh beda bener. Iya, Dengan iya. tempat berbeda, energi yang berbeda, vibe yang berbeda itu jadi kayak enggak ada rasa bosennya gitu. Oh, Itu mungkin bener, seperti itu sama Iya, kayak iya. penonton si Rangers itu. Bener. Mereka Dan juga udah kesimpulan- beberapa kali sering dengar tapi ketika dengar lagi enggak. Ya itu mungkin sama. Tapi memang kalau menurut gue sebagai pendengar ya, Ya. band itu tuh sebenarnya single tuh apa yang hits harus nggak usah banyak gitu. Kayak misalnya album boleh banyak. Iya. Karena pernah denger obrolan Slayer ya. Iya. Slayer. Dia juga bilang gitu kayak gue album mah 4 aja padahal ngeband udah 25 tahun gitu. Oh iya Gitu, bisa jadi- gitu. Iya sama bener. kayak misalnya lu suka sama siapa, contoh misalnya sama Rolling Stones yang udah banyak albumnya, pasti ketika dia bawain album yang
lagu yang ini pasti yang ditunggu itu kan. Yang lama, yang ngehits Benar-benar gitu. yang hits ya. Iya benar-benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin bisa personal lah ya. Oke. Lagu Cangcuters yang cocok untuk jadi soundtrack hidup kalian. Semuanya juga cocok tergantung ke situasinya kali ya. Iya sih. Iya juga ya. Iya kan? Ada tangguh. Enggak, soalnya kita tuh Yaudah dari album baru deh, dari album baru deh. Oh, dari album baru, dari album Pilih Moma. aja, pilih aja. Dari album Moma. Cocok. Yang sebagai cocok buat soundtrack lu. hidup kalian. Kalian tuh siapa? Kita. Masing-masing ya, salah satu. Masing-masing. Oh, Oke. Oh, kita. Iya. Jadi kirain teh kalian yang lagi nonton. Iya, oke. Dari album Moma Iya. cocok. Apa? Tri? Kalau gua mah tangguh. Tangguh. Ya udahlah umur segini gitu harus tertangguh. Sebagai mode bapak-bapak ya. Iya, bener. Bapak-bapak baru kan, gua masih di awal, bapak masih di awal ini. Kalau gua sebagai. Sebagai Jadi dia manusia itu harus sebagai loh. Sebagai manusia. Ya, Sebagai manusia. harus sebagai. Kalau gua Bang Dipa. Ruang Riang. Ruang Ria. Ya, Oh, iya. jadi dimanapun kita karena inspirasi dari teman-teman yang nonton kita juga dari ya segala harus membuat udah umur segini ya kita bikin ruang yang bahagia aja Iya, lah. oke. Nggak usah terlalu deep banget. Semua harus dipikirin deep. Gampang Kita- aja, Iya. bikin senang aja. In the middle aja, in the middle ya. Senang aja. Jangan berlebihan, jangan Kurang. kurang. Ya, pasti ya bikin riang aja. Iya. Oke. Benar. Bang Alda. Teman bertumbuh. Teman bertumbuh. Iya. Lu banget ya itu. Iya. Kayaknya tuh menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap apapun itu menjadi teman bertumbuh sampai saat ini gitu. Asik. Jadiin pengalaman banget lah. Gitu. Iya, Dan kadang merindukan momen-momen itu gitu. Padahal tapi kita nggak bisa mengulang, tetap aja bertumbuh gitu. Iya. Oke, itu lagu rekomendasi dari Bang Alda buat soundtrack ya. Iya, soundtrack hidup. Kang Erik. Kalau gua sama Metria tangguh. Hmm. Karena apa? Menjalani hidup ini tidak mudah ya. Jadi Oh, kita iya. harus tangguh. Strong ya. Strong nah. Nah, kopi dia aja strong banget. Yoi. Salah satunya itu dia. Kopi gua aja strong. Tanpa gula. Iya. Mintanya pasti kopinya yang bold. Nah, tanpa gula, tanpa embel-embel ya. Kalau gua harus pakai nggak pakai gula tapi harus ada susu, kan? Harus pakai susu. Oke. Tanpa embel-embel Erik tuh. Betul. Benar-benar emang harus strong, harus tangguh. Apalagi ekonomi naik ya. Ekonomi. Indeks ekonomi. Iya. Ekonomi. Oke, pertanyaan berikutnya boleh jawab cepet ini ya. Kalau bukan ngeband, menurut kalian masih berteman nggak sih sampai sekarang? Kalau nggak ngeband? Pasti. Pasti sih. Pasti. ya. Kalau berteman. Pasti Oke. berteman. Oke, terus pilih manggung siang panas atau malam-malam hujan? Ngerasain banget ya. Ini bukan pilihan ya. Ini makanya tangguh. Kalau gua gini, kalau gua pilih malam hujan tapi penonton nggak boleh bubar. Biarin kita manggung jalan-jalan deh Tapi kan gitu. kejadian di Medan kemarin. Iya. Malam hujan. Benar. Kejadian baru Nah, kalau kok. panas mah aduh ampun Iya. Ya, gimana kalau pun siang panas tuh betul penonton kasihan Iya. yang Tapi tampil pernah juga kita lewat. pernah juga. Cuma makanya itu gua ngerasain gila kalau Iya. panas tuh nggak bisa kemana-mana Oke, gitu loh. sepakat. Malam hujan. Kalau hujan masih bisa lah gitu. Benar. Oke, kalau ngomongin riders nih ya. Oke. Pilih nasi padang apa nasi goreng? si goreng. Padang. Nasi goreng. Ntar dulu ini buat di mana nih Rider? Bayangan kita kalau Udah kok usah bayangin di mana Iya. jawab aja. Iya. Jawab aja. Kalau gua sih nasi padang ya harusnya ya, tapi Gua nggak mau nasi goreng. nggak mau buat di belakang panggung itu. Padang. Nggak mau sebelum Tapi naik panggung. iya. Terlalu berat. Enggak, ini ridersnya Udah di mana aja. Di panggung ada. Oh, yang ada di belakang panggung. Anggap aja. Anggap aja di Iya. Nggak usah lu pikirin. Oh, habis sebuah panggung sejam. Pilihannya cuma padang sama nasi goreng. Iya. Udah Bang, nggak usah saya. Cashnya aja sini. Udah nasi goreng Padang aja lah. Ya. Nasi goreng Padang, iya. Agak kering dia ya. Malam amat makan nasi sebelum manggung ya. dia nyanyi ya. Si goreng agak keras Yoi. ke tenggorokan. Kalau lagi nggak manggung nih, lagi santai gitu kan, Oke. pilih nonton film seharian apa pilih olahraga? 3. Olahraga dong. Udah pasti. Olahraga. Gila gak bisa nebak. Terjadi baru. Olahraga banget. Olahraga tuh. Olahraga. Olahraga. Tar dulu di Tapi pas kok lagi pernah sela-sela. Misalnya kita lagi Nggak habis manggung, nggak manggung. Lagi nggak manggung Lagi libur, lagi libur. Saya olahraga sambil nonton.
Oh, iya. Kejadian tadi pagi saya nonton treadmill. sambil nonton. Oh iya bisa. Bisa. Tapi gua pernah ngalamin misalnya beresin panggung, terus besok nggak bangun, terus lusanya pergi berangkat lagi nonton seharian tuh benar. Oh iya, kayak mager gitu ya? Iya, udah seharian. Karena besoknya berangkat lagi. Berangkat lagi itu misalnya yang episode habis lah itu 8 episode habis saja. Oh serius. 8 jam berarti kan 1 jam 8 jam. Daripada karugra. Ya, Apa ya? kalau misalnya Daripada apa misalnya habis manggung, besok kosong, besoknya berangkat lagi. Ya. Daripada jatuh sakit gitu Ya, kecapean, gitu. mendingan tidur aja kalau soalnya lusanya manggung lagi gitu. Manggung lagi. Iya, benar. Gitu. Terserah sih tapi itu dua pilihan yang pasti dilakuin sih. Ada yang udah pada dewasa, bebas sih. Gue mah nggak bisa kalau nggak olahraga dah. Oh, tapi benar dia sekarang benar. Ya kan memang kan kelihatan ya kan dari kesehatan itu itu penting. aksi panggung segala macam itu kan butuh energi yang banyak ya. Ngaruh. Jadi gua waktu sedikit aja pasti Olahraga ya. olahraga lah. Benar. Setuju. Next question ya. Kan baru ini juga dia lah yang lagi naik kendaraan online ya mau olahraga kan? Olahraga itu yang mau yang viral itu Viral. kan. Iya. Mau olahraga. Iya Dia emang mau pergi makanya. olahraga Tapi tuh. kemarin viral lucu ya. Yang mana tuh? Di Yang panggung lagi- perpisahan anak. Oh iya, biar anak ya benar. Nah besoknya viral lagi tuh Mas. Iya. Dijemput sama ojek online Ke tempat ke olahraga. tem- dari rumah ke tempat olahraga. Nah, Citra lu tuh olahraga. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Semangat. Oke. Teruskan. Tepuk tangan buat Ucang Tuters. Pokoknya seru banget ya. Pokoknya sukses buat Woma. Amin. Buat- Semoga dapat pendengar-pendengar baru lagi. Amin. Pendengarnya regenerasi. Regenerasi. Dan ditunggu aksi-aksi panggungnya yang Siap. sangat segar. Siap. Terima kasih semuanya. Kita mau ketemu lagi kapan-kapan. Dadah, bye-bye. Mohon maaf kalau salah. Dadah.